Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Ibrahim SHMH dalam perkuliahan pembaruan hukum pidana. Pembaruan hukum pidana ini merupakan kelanjutan materi kita yang pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan tentang paradigma pemidanaan, kemudian terkait juga saya sampaikan kepada saudara terkait dengan kebijakan hukum pidana dan kebijakan kriminal, bahwa pembaruan hukum pidana merupakan bagian daripada kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana merupakan bagian daripada kebijakan kriminal. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang sistem pemidanaan, maka yang perlu kita pahami bahwa sistem pengertian daripada sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling terkait antara satu sama lainnya. Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana inilah yang kita maksudkan, yaitu sub-sub pemidanaan. Secara singkat, sistem pemidanaan diartikan sebagai sistem yang utuh yang memberikan pemidanaan di dalam proses hukum pidana, mulai dari cara berpikir, ya, dalam hal ini ide, gagasan, konsep yang tertuang dalam kajian-kajian filsafat, ya, termasuk di dalamnya kita berbicara tentang teori-teori pemidanaan. Ya, jadi kita bicara tentang sistem pemidanaan, maka mulailah berpikir mulai dari sistem itu dimulai dari cara berpikir, ide-ide gagasan itu hingga implementasinya, ya, cara pelaksanaan pidananya. Jadi berbicara tentang sistem pemidanaan, maka kita harus berpikir mulai dari ide gagasan itu, ya. Nah, ide gagasan ini terkait dengan hukum materialnya maupun hukum formilnya, serta yang ketiga adalah pelaksanaan pidananya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem pemidanaan, maka harus mulai dari ide tersebut. Nah, ide gagasan ini yang tertuang dalam kajian-kajian filsafat, yang tertuang dalam teori-teori hukum, khususnya teori hukum pidana. Kemudian pemikiran itulah yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ada di dalam masyarakat. Karena hukum nasional ini dalam pemahaman filsafat bahwa selain hukum, kalau perundang-undangan dalam bentuk positivisme, tapi kan masih ada social jurisprudence, kemudian ada juga mazhab sejarah, ya, hukum yang hidup, living law, ya, hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini juga merupakan ada sistem pemidanaan yang ada nilai-nilai yang bagus di dalamnya, yang mana itu juga diberlakukan dan diakui oleh hukum nasional, misalnya peradilan adat di Papua. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu pemikiran teori gagasan ini kemudian harus dituangkan dalam produk perundang-undangan, ya. Nah, dalam produk perundang-undangan bahkan yang sudah ada dan yang direncanakan, ius constituendum. Nah, inilah yang kemudian kita berbicara sistem, maka kita mulai dari cara berpikir, konsep, ide, gagasan, pemikiran, akar pemikiran, bahwa kemudian itu dituangkan dalam sebuah norma, dibuat dalam bentuk norma. Norma itu dilakukan baik dalam bentuk materinya maupun formilnya, dan pada saat implementasi pelaksanaannya, ya, hingga kemudian tujuan dari pemidanaan itu tercapai atau tidak, ya. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, paradigma kita harus berpikir, ya, tidak hanya legalistik, berpikir sebagai, ya, jangan sampai jadi penegak hukum yang jadi corang undang-undang. Nah, jadi kita harus menjadi, ya, pemikir-pemikir yang progresif, ya, kan nanti kita bicara tentang hukum progresif, ya. Jadi memang paradigma kita harus, ya, makanya dari pertama saya tekankan tentang paradigma. Saudara-saudara sekalian, kita bicara tentang sistem pemidanaan, ya. Yang pertama, ya, yaitu bicara dari ide, gagasan atau teori. Kalau kita bicara tentang teori, maka kemudian kita berbicara tentang filsafat, ya, aliran pemikiran. Aliran pemikirannya dari teori tujuan hukum, ya, dia turunankan hukum pidana adalah bagian merupakan daripada hukum pidana adalah bagian daripada sistem hukum, ya.
Dan tentu hukum pidana ini terlepas dari tujuan hukum. Nah, di balik tujuan hukum, maka sesungguhnya lebih spesifik dalam hukum pidana adalah tujuan pemidanaan. Ya. Tujuan hukum pidana itu bagaimana secara teoritis. Oleh sebab itu, saya ingin sedikit menerangkan kepada saudara. Nah, di dalam teori tujuan pemidanaan ini ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori retributif, ya, aliran pemikiran retributif, ya, atau kita dengar juga istilah adalah teori absolut. Ya. Oleh Nigel Walker mengatakan bahwa para penganut dari teori ini atau teori retributif ini dapat pula dibagi menjadi beberapa bagian atau golongannya. Yang pertama adalah penganut teori retributif yang murni, yang berpendapat bahwa pidana itu harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Ya, jadi ini murni teori pembalasannya. Jadi teori absolut ini istilah lain dari teori pembalasan. Jadi ya, kalau dulu kita istilah masyarakat hukum adat itu mata ganti mata, kepala ganti kepala. Jadi sepadan dengan apa yang dia buat. Kemudian penganut retributif yang kedua adalah penganut retributif tidak murni. Nah, ini juga terbagi menjadi penganut retributif yang terbatas, ya, yaitu dapat pula dibagi dalam penganut yang tidak terbatas ini. Pemaknanya bahwa mereka berpendapat bahwa pidana itu tidak harus cocok, ya, atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang sepadan dengan kesalahan yang dibuat. Ya. Jadi tidak harus, ya, tapi juga tidak boleh melebihi. Kemudian pandangan kedua dari penganut retributif tidak murni ini adalah penganut retributif yang distributif, ya. Disingkat dengan teori distributif, ya. Yang berpendapat bahwa pidana itu janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah. Ini pandangan mereka. Tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Jadi prinsipnya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Ini pandangan dari penganut yang retributif, ya, yang distributif, ya, atau teori distributif. Ya. Saudara-saudara sekalian, dari pemahaman retributif ini juga saya Nigel Walker yang membagi tersebut, oleh John Kaplan membedakan bahwa teori retributif ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, yang tergantung dari cara berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena menghutang sesuatu kepadanya, atau karena ia berhutang sesuatu kepada kita, ya. Jadi kita menghutang sesuatu padanya, atau kebalikannya, ia berhutang kepada kita. Ya, kedua teori ini tersebut adalah teori pembalasannya. Artinya apakah itu sebagai suatu pembalasan atau juga sebagai penebus dosa, yaitu pemahaman dari John Kaplan ini. Jadi pemidanaan itu sebagai pembalasan itu apakah dia sebagai pembalasan atau sebagai penebusan dosa dari pelaku. Saudara-saudara sekalian, itu pertama adalah pemikiran retributif. Ya, ini kemudian dia berkembang dengan pemikiran kedua, yaitu pemikiran dari teori teleologis, ya, atau teori relatif. Teori ini membagi bahwa pemidanaan itu mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan. Jadi bukan hanya pembalasan, tapi dia lebih pada perlindungan masyarakat dan pencegahan terhadap kejahatan. Ya. Jadi dia sudah lebih pada preventif, ya, pencegahan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan terhadap kejahatan. Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana itu terletak pada tujuannya. Ya. Jadi pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, ya, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Ya. Jadi dia lebih kepada individu. Oleh sebab itu kemudian dia disebut dengan teori preventif. Ya. Kemudian dia bagi menjadi dua, yaitu preventif umum dan preventif khusus. Ya.
Nah, preventif umum ini adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan preventif khusus adalah supaya pelaku itu tidak melakukan kejahatan lagi, ya. Mencegah dia untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Nah, inilah pemikiran daripada teori dari teori teleologis, ya, atau teori relatif. Atau kemudian negologi mengatakan bahwa aliran ini juga sebagai paham reduktif, ya, karena dasar pembenarannya dijatuhkan pidana dalam pandangan aliran adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Jadi dia untuk pencegahan, ya. Intinya dia berada pada pencegahan. Kemudian teori yang ketiga adalah teori retributif teleologis atau teori komparatif, ya. Istilah lain adalah teori komparatif, gabungan dari pemikiran yang pertama dan pemikiran yang kedua. Nah, menurut aliran ini tujuan pemidanaan itu bersifat plural, ya, secara umum, karena menghubungkan prinsip-prinsip teologis, ya, dan prinsip-prinsip retributif, ya, di dalam satu kesatuan, sehingga disingkat juga pandangan ini disebut sebagai aliran integratif, ya. Saudara sekalian, teori gabungan ini adalah tokohnya adalah Pellegrino Rossi, ya. Dalam pemikirannya bahwa pemberian pidana itu terletak pada pembatasan dan hanya yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana itu harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Saudara-saudara kalian, jadi dia menggabungkan, jadi selain daripada dia pembalasan, teori ini juga dimaksudnya adalah untuk memberikan pencegahan, ya. Jadi selain dia pembalasan, dia juga pencegahan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap masyarakat. Pencegahan terhadap pelaku untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Ada perkembangannya kemudian, ya, yaitu, ya, ketiga teori itu, ya, tujuan klasik dari pemidanaan itu kemudian, ya, kita kenal dengan istilah single track system, ya. Hanya berlaku satu sanksi, yaitu sanksi pidana. Jadi dalam penerapan hukum pidananya dia hanya berlaku satu sanksi pidana saja, yaitu single track system. Ada perkembangannya kemudian, hukum pidana mulai pergeseran, ya. Maka kita kenal dengan istilah double track system, yaitu selain sanksi pidana berlaku juga sanksi tindakan, ya. Teori yang disebut dengan teori treatment. Teori treatment ini sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif, ya, yang berpendapat bahwa pemidanaan itu sangat pantas diarahkan, ya, kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya, ya. Jadi dia didominasi oleh pemikiran aliran positif bahwa pidana itu kepada perbuatannya, ya, pada pelakunya, bukan kepada perbuatannya, ya. Sebelumnya aliran pemikiran dari aliran yang relatif tadi, teori relatif. Namun pembinaan yang dimaksud aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan, ya, atau perbaikan rehabilitasi. Jadi kepada pelakunya, tapi tujuannya berbeda, yaitu memberikan tindakannya perawatan apabila jiwanya sakit atau apa, ya, atau kemudian dia rehabilitasi, ya, kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukumannya, ya. Argumen aliran positif ini landasi pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, ya, sehingga membutuhkan tindakan perawatan. Nah, itu pemikiran dari pandangan teori treatment. Ada perkembangannya kemudian pandangan ini bergeser lagi, ya. Pandangan ini lagi bergeser dari pandangan yang treatment. Dia berkembang bahwa kemudian kita kenal dengan teori social defense, ya. Pandangan social defense ini, ya, terpecah menjadi dua aliran juga, ya, yaitu aliran yang radikal, yang ekstrim sekali, dan aliran yang moderat. Yang radikal ini berpandangan bahwa
hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Jadi hukum sanksi pidana ini dianggap melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu dia harus diganti dengan hukum perlindungan sosial. Tidak menggunakan hukum pidana lagi. Ya, tujuan utamanya dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu tersebut ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Jadi bagaimana orang tersebut itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang semula, ya, yang normal. Nah, tentu dengan proses untuk mengembalikan kondisi yang semula normal. Kemudian berikutnya adalah yang berpikir moderat, ya, atau kita sebut teori ini juga disebut teori New Social Defense, ya, atau teori perlindungan sosial baru. Nah, menurutnya bahwa tiap masyarakat hanya tertib sosial, ya. Jadi dalam masyarakatnya sudah ada menginginkan untuk tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga. Jadi tertib sosial, tapi kemudian yang moderat ini juga bahwa sanksi itu harus tetap diberlakukan, ya, sanksi pidana. Jadi dia tetap diberlakukan, tapi kemudian itu harus berdasarkan dari sesuai dengan aspirasi warga masyarakat, ya. Saudara sekalian, perkembangan hukum pidana kemudian menunjukkan bahwa adanya kecenderungan pergeserannya konsep. Jadi konsep-konsep ini kemudian mengalami pergeseran, ya. Apalagi kemudian kita kenal bahwa, ya, itu kan hukum pidana dalam paradigma yang lama, yaitu hanya dikhususkan kepada pelaku kejahatan, ya. Jadi dalam perkembangan bagaimana pelaku ini diperbaiki, ya, teori social defense dan, ya, perkembangan dari teori treatment, bagaimana nih pelaku ini diperbaiki, ya, dan kemudian masyarakat ini terlindungi, ya, tujuan dari pemikiran tersebut, bahwa kemudian dalam hukum pidana ini dia bergeser bagaimana pelaku ini diperbaiki dan bagaimana masyarakat terlindungi dari kejahatan. Tapi kemudian dalam perkembangannya bahwa hukum pidana ini bukan lagi fokus hanya kepada bagaimana pelaku diberikan sanksi, tetapi bagaimana korban itu dipulihkan, ya, pemulihan korban. Nah, ini kan perkembangan teori, ya. Jadi teori tadi hanya tujuannya untuk kepada pelaku, ya. Nah, sekarang itu adalah diarahkan kepada korban. Jadi bagaimana korban dipulihkan, ya, kondisi yang tadi abnormal itu dinormalkan kembali, ya. Nah, yang terjadi pelanggaran tadi kemudian dipulihkan kembali, termasuk pelaku diperbaiki, korban juga diberi kerugiannya, ya. Nah, dalam hal ini, ya, karena dia sudah melakukan perbuatan salah, maka dia harus bertanggung jawab. Pelaku, ya, bisa ganti kerugian, misalnya ada pengobatan di rumah sakit, dia harus biaya rumah sakit dan sebagainya. Nah, tapi kemudian sistem pemidanaan ini harus tetap, ya, konsep itu dia berada pada criminal justice system. Dia harus berproses dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Nah, tidak terlepas, ya, kalau dengan konsep hukum adat, ya, diselesaikan di masyarakat adat, atau kemudian oleh aturan penyelesaian sengketa perdata, ya, dilakukan di luar pengadilan. Nah, tapi kalau konsep pidana dia berada pada jalur pemidanaan. Nah, itulah kemudian teori-teori perkembangan dari hukum pidana yang mulai dari awal diberi hukuman sebagai balasan, dia bergeser sampai pelaku diperbaiki, kondisi masyarakat dipulihkan, dan yang ketiga adalah korban, ya, kerugiannya dipulihkan. Nah, ini perkembangan pemikiran. Nah, sehingga pemikiran ini kemudian harus tercermin di dalam rumusan-rumusan norma tentang, khususnya mengatur tentang sistem pemidanaan. Nah, yang terlebih lagi berbicara tentang sistem sanksi. Nah, sistem sanksi ini juga harus tercermin dari pemikiran-pemikiran tersebut. Jangan sampai kemudian semangatnya, ya, dalam pelaksanaan penegakan hukumnya demikian, tapi kemudian hukum materialnya tidak mencerminkan, ya. Oleh sebab itu, pandangan itu yang kemudian harus dirumuskan dalam perundang-undangan, ya, baik hukum materialnya maupun hukum formil. Jadi RUU KHP itu harus tercermin
perkembangan teori pemidanaan kita, begitu pula dalam hukum materinya, hukum formal maupun hukum material itu harus tergambarkan perkembangan hukum pemidanaan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian dalam perkembangannya restoratif justice, maka kemudian dari hasil disertasi saya juga saya temukan bahwa kemudian selain single track system, kita sudah berkembang ke double track system. Dari double track system ini sesungguhnya saya sebutkan yang ketiga adalah trisisa hukum pidana. Trisisa hukum pidana itu dari kata tri itu artinya tiga, sisa adalah sistem sanksi. Jadi saya menemukan dalam disertasi saya sebuah teori tentang pemidanaan, yaitu teori trisisa, tiga sistem sanksi hukum pidana, trisisa hukum pidana. Ya. Konsep ini berlandaskan dari pemikirannya Friedman. Friedman mengatakan bahwa sistem sanksi itu ya ada dua ya. Penghukuman itu sanksi itu ada dua, itu pertama treatment, pertama adalah punishment, yang kedua adalah reward. Jadi seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu karena takut terhadap perbuatan tersebut, ancaman tersebut, ya. Tapi orang melakukan sesuatu juga mengharapkan daripada imbalan yang diberikan, ya. Jadi menurut Friedman, Friedman mengatakan bahwa orang sholat, misalnya dia pergi dengan perintah Tuhan itu karena memang dia takut akan ancaman nerakanya, ya. Tapi ada juga melakukan bukan karena takut ancaman nerakanya, dia lakukan karena ingin mendapatkan pahala untuk masuk surga, ya. Ini dua paradigma. Jadi dia lakukan sesuatu itu karena tadi kesadaran tadi mendapatkan sesuatu atau takut terhadap sesuatu. Perkembangan ini kemudian ya selain dari pemikirannya adanya perkembangan teori pemidanaan tersebut. Maka kemudian saya bagi selain ya krisis hukum pidana ini maksud adalah pertama adalah berlakunya sanksi pidana, yang kedua adalah sanksi tindakan, yang ketiga adalah sanksi imbalan. Sanksi tindakan, sanksi pidana saya bagi menjadi dua adalah sanksi pidana pokok, sanksi pidana utama, yang ini seperti sanksi pidana pokok. Yang kedua adalah sanksi pidana pelengkap. Ya, dalam hukum kita kenal dengan hukum sanksi pidana pokok. Kemudian yang kedua adalah sanksi tindakan. Sanksi tindakan ini saya bagi menjadi dua proposisi. Yang pertama adalah sanksi perbaikan perilaku, dan kedua adalah sanksi perlindungan masyarakat. Tindakan perbaikan perilaku dan tindakan perlindungan masyarakat. Sedangkan sanksi imbalan yang jadi dua proposisi juga, yaitu sanksi imbalan peniadaan pidana dan sanksi imbalan pengurangan pidana. Ya. Inilah jadi satu tambahan di situ. Ya. Jadi kajian trisisa ini saya mencoba mengkaji dari perspektif hukum agama, yaitu nilai-nilai hukum Islam, yang saya mencoba melihat kira-kira apa yang dikehendaki Tuhan kepada umat manusia. Ya. Maka kemudian di dalam sanksi pidana itu, kalau dalam hukum nasional kita sanksi pidana itu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan itu bisa bersamaan dengan pidana pokok. Tapi kemudian dalam pemikiran saya, kajian saya bahwa hukum pidana utama itu, dan kemudian ada kedua hukum pidana, sanksi pidana pelengkap. Ya. Artinya bahwa dia menjadi pelengkap terhadap pidana utama, tapi tidak boleh melebihi. Ya. Jadi kalau sanksi pidana utamanya sudah sudah maksimal, maka tidak bisa ditambahkan dengan pelengkap. Kecuali sanksi pidana utama yang tidak maksimal bisa. Ya. Saya sebut yang sanksi pidana antara, maka pidana pelengkap bisa masuk, ya, ditambahkan. Kemudian dalam sanksi pidana imbalan, itu adalah imbalan peniadaan. Imbalan peniadaan ini bisa kita kenal juga adanya ya pemaafan dari kepala negara, termasuk aborsi, kemudian abolisi, ya, termasuk dalamnya abolisi, amnesti, ya. Amnesti, abolisi, dan remisi. Di dalamnya itu kemudian ketiga itu bagian daripada salah satu bentuk ya dari
imbalan peniadaan pidana. Jadi ini lebih pada kepentingan negara terhadap kepentingan negara terhadap para pelaku kejahatan tadi. Jadi ini terkait dengan kejahatan yang mengganggu eksistensi negara dan masyarakat. Yang berikutnya adalah imbalan pengurangan pidana. Imbalan pengurangan pidana ini bisa kita kenal dengan adanya konsep justice collaborator, ya. Jadi seseorang dapat membongkar kejahatan lain, maka sanksinya dapat dikurangi, ya, penegak hukum dan kejaksaan. Ya. Kemudian kita kenal juga di hakim itu ada asas rechtelijk pardon, ya. Asas rechtelijk pardon ini adalah bentuk dari pemaafan hakim. Jadi hakim dalam perkembangan, ya, dilihat dalam proses persidangan dapat memberikan, ya, pengampunan, pemaafan kepada pelaku kejahatan. Termasuk di dalamnya juga konsep pemaafan, ya, yang dalam hukum Islam juga dikenal konsep diat. Ini juga diberikan apabila ada pemaafan dari korban. Maka sanksi dapat dikurangi imbalannya, ya, dalam bentuk pengurangan pidana. Itulah perkembangan yang saya coba untuk mengkonstruksikan dalam hukum nasional yang nanti akan dibahas khusus, ya, terkait dengan konsep tersebut. Ini sebagai persinggungan terhadap materi kita hari ini. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya, ya, setelah kita berbicara terkait dengan hukum pidana dalam perspektif pemikiran, pemidanaan, sistem pemikiran, maka yang berikutnya adalah kita berbicara terkait dengan pemidanaan, sistem pemidanaan yang ada di dalam pidana materi, ya. Pidana materi berarti kita berbicara terkait dengan KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, ya. Jadi kita berbicara yang ada dalam KUHP maupun di luar KUHP yang berbicara terkait dengan sistem sanksi, ya. Jadi kita menyinggung terhadap hal tersebut. Di dalam KUHP di pasal 10 dia berbicara tentang sistem sanksi. Tentu di pasal 1 lebih banyak berbicara tentang sistem pemidanaan. Namun dalam materi ini saya coba sedikit mengingatkan kita terhadap perkembangan sistem sanksi ada di dalam pemidanaan kita. Pertama adalah sanksi pidana, ya. Sanksi pidana dalam KUHP kita yang kita sudah pahami. Pidana mati pertama, ya, sebagai pidana pokok yang terberat, ya, yang dianjurkan kepada tindak pidana yang sangat berat, ya. Yang selalu disertai dalam rumusannya itu dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ya. Jadi itu yang ada, ya. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 2, ya, 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Itu yang dilaksanakan tata caranya dengan cara tembak mati. Saudara-saudara sekalian, selain pidana mati ada juga pidana penjara dalam hukum, ya. Sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara ini lamanya yaitu seumur hidup, ya, atau selamanya waktu tertentu. Artinya minimum 1 hari, maksimum 15 tahun, ya. Boleh 20 tahun berturut-turut jika ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, ya. Jadi di pidana penjara ini lamanya, ya, 15 dan boleh 20 tahun. Saudara sekalian, dalam hukum pidana penjara ini kemudian kita kenal dengan sanksi penjara yang sudah tidak efektif dan hasil-hasil riset, ya, bahwa pidana penjara ini kemudian menunjukkan bahwa di lapas ini, ya, dominan dalam putusan hakim itu selalu pidana penjara, ya. Bahkan di dalam KUHP kita juga itu dominan adalah menggunakan pidana penjara. Dan ini kemudian pidana penjara ini sudah tidak efektif untuk diterapkan lagi karena
eh, sudah tidak efektif dilakukan lagi karena terjadi overpopulasi lapas ya. Setiap tahunnya itu lapas itu bukan berkurang tapi malah bertambah. Kemudian yang kedua adalah orang kemudian di dalam sana belajar tentang kejahatan dengan adanya sanksi penjara ini. Berikutnya dalam KUHP itu yang kita singgung sedikit di dalamnya adalah pidana kurungan ya, lamanya minimal 1 tahun dan maksimal umum adalah 1 tahun dan minimal umum adalah 1 hari. Ya. Jika ada perbarengan pengurangan atau dilakukan oleh pejabat maka maksimalnya 1 tahun 4 bulan. Itu untuk pidana kurungan. Sedangkan pidana denda yaitu minimal umumnya Rp375 ya. Nah, jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti ya. Kurungan pengganti ini minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan. Tapi jika ada perbarengan pengurangan atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan untuk sanksi pidana denda pengganti ya. Itulah kemudian di dalam KUHP juga kita kenal sanksi pidana tutupannya. Sanksi pidana tutupan ini untuk perbuatan-perbuatan yang terhormat yang dilakukan terhadap jati negara. Ini kemudian terbanyak kemudian dikhususkan tidak bersama dengan penjara yang pada umumnya. Selain pidana pokok ada pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, kemudian kedua perampasan barang-barang tertentu. Ya, pencabutan hak-hak tertentu misalnya ketika melakukan korupsi maka hak politiknya dicabut ya, untuk tidak ikut lagi dalam misalnya pemilihan anggota legislatif. Kemudian selain itu hak perampasan barang-barang tertentu misalnya ya, alat-alat barang-barang yang digunakan sebagai untuk alat kejahatan itu bisa dirampas. Kemudian yang ketiga adalah pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Saudara-saudara sekalian, kemudian itu dalam pemidanaan, dalam perkembangan hukum pidana kita, kemudian sanksi itu dirumuskan kembali untuk dilihat apakah kemudian efektif atau tidak. Maka dalam KUHP kita itu sanksi pidana kurungan ini dianggap sudah tidak efektif lagi sehingga sudah tidak digunakan lagi ya, dihapuskan pidana kurungan karena dianggap pembatasan kemerdekaan tertentu ini sudah tidak terlalu efektif sehingga ada alternatif sanksi ya terhadap pembatasan kemerdekaan tertentu. Pembatasan sanksi ini yang kemudian hukum pidana kurungan dianggap sudah tidak efektif dan relevan lagi. Bahkan dalam KUHP itu ada tambahan ya, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Ada 2 tambahan. Selain itu kemudian di dalam KUHP kita sekarang dia menambahkannya, bahkan dirumuskan di dalam tentang tujuan pemidanaan kita dan pedoman pemidanaan. Pertama adalah tujuan pemidanaan dirumuskan ya, bahwa di dalam KUHP bahwa hukum pidana itu pertama dalam hukum pidana itu tujuan pemidananya yang pertama adalah harus mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengaman masyarakat. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengaman masyarakat. Yang kedua adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Sebenarnya ini ya, tujuan ini sebenarnya sudah dilakukan tuh, kemudian dia dimasukkan ke dalam supaya semua penegak hukum itu memang berpatokan sana ya, bahwa pelaku kejahatan itu sudah harus ya menjadi fokus untuk diperbaiki, ya, dibina ya, memasyarakatkan kembali yang bersangkutan. Yang ketiga adalah tujuannya itu menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana. Jadi bagaimana putusan itu ya, sanksi yang diberikan itu bagaimana mengembalikan ya kondisi ya konflik yang terjadi ya, misalnya dalam masyarakat hukum adat kita ya itu sangat kental sekali bagaimana konflik itu dapat diselesaikan. Makanya kemudian nilai-nilai hukum adat itu menjadi ya sangat penting untuk menjadi rujukan kita.
Jadi dia kembalikan dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Nah, ini sebenarnya konsepnya ada dalam masyarakat hukum adat kita. Jadi hukum itu, sanksi yang diberikan itu tidak harus kemudian misalnya penjara, ya tidak harus penjara ya, dapat bentuk lain. Ya, makanya tadi ada proses perdamaian tadi ya, antara negara sebagai mediator memfasilitasi korban dan pelaku. Nah, kedua ini kemudian bersepakat ya. Nah, bisa jadi dengan itu keluarga korban, keluarga pelaku bersepakat dan hal itulah yang dapat menyelesaikan konflik, yang memberikan rasa damai karena mereka merasa adil ya. Nah, keadilan itu kemudian disampaikan kepada hakim untuk hakim tetapkan. Nah, tidak, jadi sudah tidak menjadi menjadi absolut ikut apa yang dirumuskan dalam KUHP. Nah, makanya kemudian di dalam asas legalitas kita itu ya sudah mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya. Jadi memang tujuan ini merujuk kepada pasal 1 ya, ayat 4, ayat 3, 4, ya, pasal 3, pasal 4 ya, dalam perkembangannya mengakui ya hukum yang hidup dalam masyarakat yang kita kenal dengan asas legalitas materi. Saudara sekalian, selanjutnya adalah yang keempat dari tujuan pemindahan adalah membebaskan rasa bersalah ya, pada terpidana. Jadi terpidana ini yang memang harus diperbaiki. Nah, makanya kemudian dia harus merasa bersalah itu dihilangkan dengan mencari solusi cara menghilangkan rasa bersalahnya. Yang misalnya dia harus ganti kerugian dan sebagainya. Itu wujud dari merasa membebaskan rasa bersalah. Kemudian kelima adalah memaafkan terpidana. Memaafkan ini. Jadi memang konsep restoratif, justice, konsep hukum adat itu kemudian dimasukkan ke dalam untuk ya, ini adalah bentuk pemaafan. Nah, bentuk pemaafan ini yaitu dari korban dan keluarganya yang memberikan maaf terhadap terpidana. Ini dipahami ada dalam hukum agama, hukum Islam maupun dalam hukum adat. Kemudian berikutnya adalah pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan ya, dan merendahkan martabat manusia. Yaitu tujuannya ya, tujuan pemidanaan yang sudah dirumuskan dalam pembaruan hukum pidana kita. Selain tujuan pemidanaan dirumuskan di dalam, ada juga pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan yang maksud yang pertama adalah kesalahan pembuat harus memperhatikan kesalahan dari pembuat tindak pidana tersebut. Jadi yang dilihat adalah kesalahannya. Yang kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut. Yang motifnya karena apa? Kalau karenanya kelaparan ya, mau ambil sesuatu karena lapar ya, tidak mesti harus kemudian dipidana. Ya, bisa ya dengan sanksi adat itu saja ya. Kemudian sikap batin pembuat tindak pidana, ya, itu harus memperhatikan ya, pedoman harus memperhatikan dalam sebelum menjatuhkan pidana. Bagaimana sikap batinnya? Apakah sudah ada rasa bertobat, rasa bersalah, penyesalan yang tinggi atau tidak? Kemudian berikutnya apa? Adalah apakah tindak pidana tersebut dilakukan secara berencana? Ya. Ada berencana atau tidak? Yang kelima, cara melakukan tindak pidana. Bagaimana cara dia melakukannya? Itu menjadi pedoman dalam hal pemidanaan. Yang keenam adalah sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. Yang ketujuh, riwayat hidup dan keadaan sosial, ekonomi pembuat tindak pidana. Yang kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. Nah, itu juga dilihat bagaimana pengaruh dia, pengaruh keluarganya ya. Terus pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban. Ya, itu menjadi pedoman untuk diselesaikan. Kemudian yang 10 adalah pemaafan dari korban dan atau keluarga, dan 11 adalah pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Jadi memang penegak hukum besok ya, tidak serta-merta kemudian norma-norma yang ada dalam KUHP itu ya jadi corang undang-undang langsung diterapkan, tapi ini menjadi pedoman baik pada subsistemnya judikasi, pra-judikasi maupun purna-judikasi. Ini semua menjadi pedoman untuk bagaimana hukum pidana itu diterapkan. Ya, jadi ada mulai perkembangannya.
Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu pedomannya sudah bagus ya, tapi bagaimana dengan penerapan sanksi-sanksinya? Ya, jadi memang kita harus melihat di dalamnya ya, terkait dengan jenis sanksinya juga yang kita lihat, kita ketahui ya. Oleh sebab itu, pandangan saya tentang teori hukum pidana ini ya, yaitu lebih melibatkan kepada lebih ya, kalau melihat dari pedoman dan tujuan tadi sangatlah harus kita rubah ya, apalagi dengan sanksi pidana kita masih maksimal ya 15-20. Nah, ini harus kita kurangi sanksinya, pidana penjara ini ya, makanya konsepnya berbeda. Nah, konsep saya tentang teori hukum pidana, pertama pidana sanksi pidana, pertama pidana utama dan pidana pelengkap. Pidana utama ini adalah pidana berupa pidana mati yang pertama, yang hanya dapat diberlakukan atas kejahatan terhadap nyawa dan eksistensi negara sebagai sanksi maksimal dan utama. Jadi pidana mati ya. Nah, di dalam KUHP kita memang RUU KUHP kita dia sudah menjadi pidana yang diberlakukan secara khusus ya, yang alternatif ya. Saudara-saudara sekalian, kemudian kedua adalah pidana amputasi. Jadi di bawah pidana mati adalah pidana amputasi. Nah, pidana amputasi ini kita tidak kenal dalam hukum nasional kita, tapi ada dalam hukum agama ya. Nah, pidana amputasi ini ya harus juga menurut pandangan saya memang harus diberlakukan karena kejahatan terhadap harta kekayaannya itu semakin meningkat ya, terkait dengan pencurian motor, terkait dengan pencurian uang negara ya, korupsi yang merajalela, pencurian motor yang merajalela, masuk rumah ya, perampokan, apalagi yang sering kita dengar dengan adanya begal ya. Maka pandangan saya amputasi ini harus diberlakukan ya, dalam hukum nasional kita biar memberikan efek jerah. Nah, tapi tentu pidana amputasi ini dengan syarat yang ketat ya, syarat yang ketat hingga pada saat pidana amputasi. Jadi sebelum pidana, misalnya mencuri pertama tidak harus langsung amputasi, tapi bisa juga dengan pidana penjara atau pidana denda. Kalau sudah berulang, maka mau tidak mau atau itu kemudian dilakukan korupsi pada saat misalnya bencana kayak COVID ya. Sekarang dia korupsi, maka sudah tuntasnya itu pidana amputasi itu diberlakukannya. Jadi memang ada kriterianya. Jadi namun pidana amputasi ini ya, sebagai pidana maksimum dan utama hanya untuk kejahatan terhadap harta kekayaan ya, jadi dia hanya berlaku untuk harta kekayaan dan utama dan terhadap harta kekayaan dan pidana antara untuk kejahatan terhadap eksistensi negara ya. Jadi dia res di bawah kejahatan terhadap eksistensi negara dan nyawa ya, jadi mengganggu eksistensi negara atau tindak pidana terhadap nyawa, maka hukuman maksimalkan hukuman mati. Nah, tapi bisa diberlakukan dengan hukuman pidana amputasi. Jadi dia saya sebut dengan pidana sanksi pidana antara. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya adalah yang ketiga adalah sanksi pidana denda. Ya. Pidana denda sebagai pidana maksimal dan utama untuk kejahatan terhadap badan serta pidana antara untuk semua tindak pidana terhadap jiwa, eksistensi negara, harta dan badan. Ya. Jadi pertama adalah yang tertinggi adalah pidana mati, yang kedua adalah pidana amputasi, yang ketiga adalah pidana denda. Nah, pidana denda ini maksimalnya dan utama hanya untuk kejahatan terhadap badan, terhadap fisik. Serta pidana antara untuk tindak pidana terhadap terhadap eksistensi negara, terhadap jiwa, terhadap nyawa ya, maupun terhadap harta dan badan. Jadi dia menjadi sanksi pidana antara. Nah, satu deret di bawahnya, satu tingkatan di bawahnya adalah pidana dera ya, pidana dera atau cambuk ya. Sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan hanya terhadap kejahatan-kejahatan kesusilaan, kejahatan yang kehormatan,
dan akal serta menjadi pidana antara untuk kejahatan terhadap nyawa, istri negara, harta, badan, seperti pada perbuatan zina maksimal khusus 100 kali cambuk. Terus kesaksian palsu maksimal 80 kali cambuk. Minuman keras yang maksimal 40 kali cambuk. Pidana penjara sebagai pidana maksimum dan pidana utama untuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Jadi sanksi penjara ini kemudian ya, dia berada di bawah sanksi pidana cambuk ya. Jadi pandangan hasil saya, sanksi pidana pokok yang berikutnya adalah sanksi pidana utama berikut adalah pidana penjara. Namun penjara ini hanya sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap ketertiban umum dan semua kejahatan karena kelalaian. Jadi penjara itu hanya diberlakukan terhadap yang melanggar terhadap ketertiban umum dan semua kejahatan karena kelalaian. Ya. Dan pidana maksimum khusus ini. Jadi saya bagi lagi, ada pidana maksimum umum, ada pidana minimum umum, ada juga pidana maksimum khusus, ada pidana minimum khusus. Pidana maksimum umum adalah pidana mati. Ya. Sedangkan pidana minimum umum adalah memaafkan. Ya. Itu yang pertama. Sedangkan pidana maksimum khusus ya, ini hanya khusus untuk misalnya sanksi penjara, ya pidana penjara. Pidana penjara maksimum khusus adalah 3 tahun. Ini hasil riset saya. Itu sebenarnya orang bertahan itu hanya batas ketahanan secara psikologi, kebebasan ya, kemerdekaannya itu kemerdekaan tertentu, pidana kemerdekaan tertentu ini batasannya itu maksimal itu sesungguhnya hanya 3 tahun ya. Nah ini tentu dalam kajiannya kan ada ya, ada contoh, ada dasar ya, bukan 3 tahun. Dan minimum khusus hanya 50 hari ya. Jadi 3 tahun itu maksimum orang bertahan secara psikologi ya, kemerdekaan itu dikurung ya. Nah, kemudian yang kedua adalah minimumnya adalah 50 hari. Nah, 50 hari dianggap yang bersangkutan sudah memang benar-benar bertobat ya. Nah, kalau nasional kita kan 1 hari ya minimal. Nah, ini dia ada minimal 50 hari dalam kajian saya ya. Serta pidana antara, jadi dia menjadi pidana antara untuk kejahatan terhadap nyawa, eksistensi. Jadi memang pidana penjara ini ya, dia juga menjadi pidana antara bagi sanksi yang lain, mengganggu eksistensi negara, harta benda, ya, yang ada di atasnya. Dia menjadi pidana antara, sanksi pidana antara. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah sanksi pidana tadi 50 tahun ya, pidana antara tadi terhadap nyawa, eksistensi negara, harta, badan, dan kesusilaan, kehormatan, akal, ketertiban umum ya, dan kejahatan karena kelalaian. Kemudian berikutnya lah sanksi pidana tutupan ya. Jadi di bawah penjara adalah sanksi pidana tutupan untuk kejahatan terhadap eksistensi negara yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati atau berdasarkan syariat, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi memang dia tetap seperti ya dalam hukum nasional kita sepakat juga, tapi hanya diperlakukan untuk kejahatan ini maksud karena patut yang dihormati. Ya. Selanjutnya adalah kalau dalam RUU kita sekarang ini pidana kurungan sudah dihapus. Maka saya berpendapat bahwa pidana kurungan ini tetap ya, harus ada yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran atau tindak pidana ringan. Ya, jadi terkait dengan tindak pidana ringan, nah itu pidana kurungan masih dapat efektif diberlakukan. Namanya kurungan ya 1 hari dan selama-lamanya adalah 50 hari. Ya, jadi kalau kurungan kita sehari 1 tahun, maka dalam kajian saya itu dia adalah 50 hari ya, itu maksimalnya.
Dan tentu saya juga sepakat yang adanya pidana pengawasannya. Ya, pidana pengawasan yang jangka waktu pidana ini adalah maksimum khusus ya 3 tahun dan minimum khusus adalah 50 hari. Jadi pidana pengawasan tetap diberlakukan, tapi dia adalah 3 tahun dan minimum adalah 50 hari ya untuk proses pidana pengawasan. Jadi agak beda dengan ya. Kemudian berikutnya adalah pidana kerja sosial, dijatuhkan paling lama adalah 350 jam ya, untuk terdakwa yang telah berusia 18 tahun ke atas dan 175 jam untuk terdakwa yang berusia di bawah 18 tahun. Waktu paling singkat adalah 7 jam dan tidak dikomersilkan ya. Sedangkan pidana pelengkap ya tidak bersamaan pidana maksimum pidana utama. Jadi pidana pelengkap ini adalah tidak boleh diberlakukan bersamaan dengan pidana maksimum ya. Bersama maksimum pidana utama ya, jadi pidana utama tidak boleh digabungkan. Itulah pandangan saya terkait dengan sanksi pidana ya dalam perkembangannya. Itu saja dulu, nanti kita bahas lagi. Jadi perkembangan teori ini harus diberlakukan ya, untuk ya. Jadi yang kedua tadi ya, yang kedua terkait dengan pemboran sistem pemidanaan ini, itu terkait dengan pidana materialnya. Kedua adalah terkait dengan pidana formilnya. Pidana formilnya itu berarti kita dalam tahapan kriminal justice sistem ini, mulai dari subsistem kepolisian, kejaksaan, hakim sampai ke lembaga pemasyarakatan sudah harus ya mengutamakan dengan proses-proses perdamaian, proses ya jenis alternatif sanksi lainnya ya. Jadi diupayakan untuk hukum pidana itu alternatif terakhir dari proses penghukuman ya. Cari alternatif lain dulu, solusi lain dulu. Kalau bisa didamaikan, setelah itu baru kemudian diberlakukan sanksi pidana ya, dengan kewenangan yang dimiliki, apalagi dengan ada pedoman-pedoman dan tujuan pemidanaan yang sudah dirumuskan dalam KUHP kita. Berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan pidana ya. Jadi pidana material, pidana formil telah diputuskan, hakim memutuskan, bagaimana pelaksanaannya. Ini yang kemudian eksekusinya ya sampai di lembaga pemasyarakatan. Maka kemudian paradigma itu memang harus berubah ya tentang pemidanaan. Jadi orang masuk sana kalau dia sudah mulai perubahan, maka memang harus dirubah. Maka pandangan saya terkait dengan sistem sanksi sekarang, apabila sanksi itu dikenakan, maka kemudian kita mengganti proses itu dengan proses saya sebut dengan transfer ya. Jadi yang sudah diberlakukan misalnya ya terkait dengan harta kekayaan, itu adalah potong tangan, atau terkait dengan sanksi cambuk tadi. Terkait dengan sanksi cambuk tadi, maka kemudian menurut pandangan saya bahwa kita harus melakukan transfer sanksi ya. Bukan transfer, tapi kita mengganti sanksi dari sanksi penjara ke sanksi misalnya sanksi cambuk ya. Jadi kita konversi ya, sistem konversi ya, yang saya maksud adalah konversi. Nah, dalam sanksi pelaksanaan pidana eksekusinya, setelah dimasuk orang mengalami perubahan ya, diberikan penawaran ya, apakah dia tetap mau menggunakan sanksi penjara atau sanksi misalnya sanksi cambuk. Nah, saya yakin pasti mereka lebih memilih dicambuk ya, misalnya maksimal 100 kali daripada kemudian dia dicambuk karena dia dipenjara selama minimal 2 tahun saja ya. Setahun saya mungkin dia juga berpikir lebih baik dicambuk daripada dipenjarakan ya. Jadi dalam pelaksanaan ini pemikiran saya bahwa pelaksanaan pidana ini kita harus sudah menggunakan sistem konversi. Bukan seperti kayak kemarin waktu ya, informasi bahwa dengan COVID ini kemudian
mereka dilepaskan ya. Harusnya jangan dilepaskan saja ya, tapi kemudian dilakukan sistem konversi, dikonversikan sanksinya ya. Itulah, atau dikonversikan sanksi denda, tentu dengan ada pedoman-pedoman tertentu, dengan misalnya meminta pandangan korban, tanggapan korban, pemaafan korban dan keluarganya. Nah, itulah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkuliahan kita ini. Nanti kita diskusikan, dan dalam kesempatan lain kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.